Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pembahasan kali ini akan dibahas tentang pendirian apotek. Bagaimana tata cara kita untuk mendirikan suatu apotek. Nah, ini adalah pembahasan atau outline yang akan dibahas pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama nanti akan dibahas sedikit tentang pendahuluan ya, kemudian nanti dilanjutkan tentang pendirian apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017. Nah, pertama-tama kita bahas tentang pendahuluan dahulu ya. Nah, ini tentang tinjauan praktik kefarmasian. Jadi ini di latar belakangi ya, praktik kefarmasian ini di latar belakangi karena adanya transformasi apoteker dari yang awalnya dispensing sediaan farmasi yang dulunya hanya membuat sediaan farmasi atau hanya membuat obat, ini menjadi penyedia pelayanan kefarmasian dan informasi obat. Jadi bukan hanya dispensing, tapi apoteker juga berperan dalam proses pelayanan kefarmasian. Nah, ini jadi ada perubahan paradigma ya, jadi dari yang awalnya produk oriented menjadi pasien oriented. Nah, dulu sebelumnya ini apoteker hanya menganggap obat sebagai sebuah produk. Kemudian apoteker juga bekerjanya itu dispensing, hanya membuat obat, dan bekerjanya juga sendiri atau solo. Terus pengetahuannya juga itu hanya untuk diri sendiri. Nah, setelah adanya transformasi apoteker ini atau perubahan paradigma, ini sekarang apoteker berperan dalam terapi obat, terus caregiver juga atau memberi jadi merawat gitu ya, caregiver. Kemudian ada tim tenaga kesehatan, jadi apoteker merupakan bagian dari tim, dan juga yang terakhir ini ada informasi disampaikan pada pasien, jadi ada pelayanan terhadap pasien langsung. Nah, tujuannya ini untuk peningkatan outcome terapi pasien dalam rangka peningkatan keselamatan pasien. Jadi, tujuan dari praktik kefarmasian ini untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Bukan hanya membuat obat, tapi kita juga harus memperhatikan pengguna obatnya. Nah, ini di sini peranan apoteker ya dalam pelayanan kesehatan. Nih, apoteker adalah tenaga kesehatan yang keahliannya adalah obat. Terus apoteker berkolaborasi dengan pasien, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian apoteker juga mengoptimalkan manajemen pengobatan dalam rangka meningkatkan outcome kesehatan yang positif. Yang terakhir ini apoteker adalah anggota tim kesehatan yang bertanggung jawab terhadap outcome terapi obat. Jadi dalam pelayanan kesehatan ini adalah beberapa peranan dari apoteker. Nah, ini untuk pelayanan kefarmasian sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Ini untuk pelayanan kefarmasian ya berdasarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Ini pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Ya, jadi pelayanan kefarmasian ini sudah jelas ya pengertiannya. Nah, tujuannya apa sih tujuan dari pelayanan kefarmasian ini? Ini untuk menyediakan dan memberikan sediaan farmasi atau obat dan alkas alat kesehatan itu disertai dengan informasi. Jadi kita tuh bukan cuman memberikan obat, tapi kita juga harus memberikan informasi dan juga edukasi. Nah, agar masyarakat mendapatkan manfaat yang terbaik. Jadi masyarakat itu tidak hanya asal mengkonsumsi obat-obatan, tapi dia tahu bagaimana cara penggunaan obat-obatan yang baik dan benar. Nah, ini dilaksanakannya itu di fasilitas kefarmasian, biasanya berupa ada di rumah sakit, ada di puskesmas, di klinik, dan paling banyak di apotek. Nah, ini berdasarkan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tentang apotek. Ini ada yang namanya Service Excellence. Nah, di sini Service Excellence ini atau pelayanan yang baik, pelayanan yang excellent, ini dilakukan dalam rangka menjamin mutu pelayanan kefarmasian di apotek.
Nah, yang pertama yang melatar belakangi ini adalah latar belakang yang melatar belakangi diterbitkannya peraturan atau perundang-undangan tersebut. Ini yang pertama, peran apotek dalam melayani masyarakat di era JKN ini perlu ditingkatkan. Jadi sekarang tuh ya peranan apoteker atau apoteker ini dalam era JKN itu perlu ditingkatkan karena banyak ya obat-obatan yang di cover oleh JKN. Kemudian peran penting apoteker dalam meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kefarmasian. Kemudian yang ketiga dilanjut dengan praktik profesi apoteker di apotek ini perlu didukung melalui mekanisme regulasi. Jadi harus dibuatkan suatu regulasi yang mengatur tentang praktek profesi apoteker ini. Kemudian perlu penataan kembali penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek. Yang kelima, ini diperlukan pembatasan masa berlaku izin apotek dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang lebih baik. Dan yang terakhir, ini mekanisme pemberian izin apotek di beberapa pemerintah daerah, kabupaten atau kota melalui pelayanan terpadu satu pintu. Nah, ini tujuan pengaturan apotek atau tujuan dibuatnya peraturan ini yang pertama ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek. Kemudian yang kedua, memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek. Dan yang ketiga, ini menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, di sini nih yang diatur, hal-hal yang diatur dalam Permenkes nomor 9 tahun 2017. Ini yang pertama tentang pendirian, kemudian persyaratan pendirian, terus ada perizinan, ada penyelenggaraan dan pembinaan dan pengawasan. Nah, untuk pendirian ini apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan atau modal pemilik modal atau PSA ya, nama lainnya pemilik sarana apoteker, baik perorangan maupun perusahaan. Nah, meskipun modal dari pemilik modal, pekerjaan kefarmasian dilakukan sepenuhnya oleh apoteker yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya seorang apoteker bekerja di sarana yang bukan miliknya dia, itu tetap pelaksanaan pelayanan kefarmasian itu tetap dilakukan oleh apoteker. Yang PSA atau pemilik sarana apotek itu hanya sebagai investornya saja ya, maksudnya pemiliknya saja, pemilik modalnya, tapi tidak boleh dan tidak bisa melakukan pekerjaan kefarmasian kalau dia memang bukan kompetensinya sebagai apoteker. Nah, kemudian ini ada persyaratan pendirian. Jadi untuk pendirian apotek itu harus memenuhi beberapa persyaratan ya. Ini persyaratan yang meliputi lokasi, bangunan, kemudian sarana dan prasarana, dan juga ketenaga kerjaan. Nah, ini untuk lokasi. Nah, di sini untuk lokasi pemerintah. Nah, ini nih, pemerintah daerah atau kabupaten kota ini dapat mengatur persebaran apotek di wilayahnya ini dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian. Nah, jadi untuk lokasi ini dilihat dari segi penyebaran dan pemerataan pelayanan kesehatan. Kemudian dilihat juga dari jumlah penduduknya. Kemudian dilihat juga dengan kemampuan daya beli penduduk di sekitar lokasi apotek, kesehatan, lingkungan, dan keamanan. Terus harus mudah dijangkau masyarakat dengan kendaraan, dan ada etika profesi untuk tidak saling mematikan usaha apotek sejawat dan persaingan yang tidak sehat. Kemudian yang kedua ini untuk bangunan. Nah, bangunan apotek ini harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan juga kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada pasien serta perlindungan dan keselamatan bagi semua, termasuk penyandang cacat anak-anak dan orang lanjut usia. Jadi yang pertama, bangunan itu harus aman ya. Kemudian yang kedua, itu harus bangunan apotek itu harus bersifat permanen. Ya, biasanya yang permanen itu bisa merupakan bagian
atau dia terpisah dari pusat pembelanjaan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan sejenis. Dia permanen, jadi bukan yang semi permanen ya, yang bisa dipindah-pindah kemana saja. Nah, kemudian yang ketiga ini untuk sarana, prasarana, dan juga peralatan. Nah, ini untuk yang sarana ya, jadi bangunan apotek ini harus paling sedikitnya ini memiliki sarana ruang yang berfungsi sebagai tempat penerimaan resep. Kemudian ada pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas. Kemudian yang ketiga ada tempat penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Kemudian yang keempat ada tempat untuk konseling. Yang kelima ini ada tempat untuk penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Dan yang terakhir ini harus ada sarana atau tempat penyimpanan arsip, biasanya untuk resep-resep, terus arsip-arsip juga faktur-faktur yang seperti itu. Kemudian untuk prasarana, ini prasarana apotek ini paling sedikit. Ini terdiri atas instalasi air bersih, kemudian yang kedua ada instalasi listrik, ada sistem tata udara juga ya supaya tidak pengap, terus ada sistem proteksi kebakaran, misalnya ada kayak apar yang seperti itu ya, yang buat kebakaran. Nah, kemudian yang ketiga ini ada peralatan. Jadi peralatan di apotek ini meliputi semua peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian. Nah, misalnya saja seperti adanya rak obat, alat peracikan, terus ada bahan pengemas obat, lemari pendingin, meja, kursi, komputer, sistem pencatatan mutasi obat, formulir catatan, pengobatan pasien, dan peralatan lain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat ada ketenagaan. Ini yang pertama ada apoteker ya. Di sini ada apoteker pemegang SIA atau surat izin apotek. Ini dalam menyelenggarakan apotek ini dapat dibantu oleh apoteker lain. Nah, jadi apoteker juga selain ada APJ atau apoteker penanggung jawab, ini biasanya ada yang namanya apoteker pendamping atau APIN, itu bisa ya. Dan juga dalam proses pelayanan kefarmasian, ini dibantu juga oleh tenaga teknis kefarmasian, ini dan atau tenaga administrasi. Nah, di sini tenaga administrasi ini hanya di bagian administrasi ya, bukannya dalam pelayanan kefarmasian. Nah, di sini setiap apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian ini wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk yang ketiga tentang perizinan. Jadi ini yang pertama ada izin apotek, ini berupa SIA, surat izin apotek. Ini yang diberikan oleh menteri melalui pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Nah, di sini SIA ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Nah, SIA ini diajukan oleh apoteker kepada pemerintah daerah atau kabupaten, kota, dan masa berlakunya ini mengikuti masa berlaku SIPA atau surat izin praktik apoteker. Jadi kalau misalnya SIPA-nya sudah expire, ini SIA juga ikut expire, itu harus dilakukan perpanjangan. Nah, ini untuk penerbitan SIPA dan SI SIP TTK, lebih surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian. Nah, jadi di sini ini yang pertama harus diajukan dilakukan pengajuan permohonan tertulis kepada pemerintah kabupaten atau kota. Nah, biasanya di sini dalam bentuk ada dinas kesehatan, ada badan perizinan terpadu atau lembaga lain yang ditetapkan oleh bupati. Dan nanti itu pejabat kesehatan yang berwenang ini akan melakukan rekomendasi. Jadi di sini tuh nanti biasanya yang di sini dari IAI nanti akan melakukan rekomendasi, itu memberikan surat
rekomendasi itu ada yang dari IAI itu untuk apoteker, dan biasanya kalau untuk tenaga teknis kefarmasian itu yang dari PAPI nanti memberikan rekomendasi, dan setelah itu akan terbitlah SIPA atau SIP PTK. Nah, di sini ini tata cara untuk penerbitan SIA. Jadi untuk SIA ini apoteker harus mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan menggunakan formulir 1 di Kemenkes dari Permenkes. Nah, kemudian nanti permohonan tersebut itu bakalan di dalamnya itu berisi fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli, fotokopi kartu tanda penduduk KTP, fotokopi nomor wajib pajak apoteker, kemudian fotokopi peta lokasi dan denah bangunan, dan yang terakhir ada daftar prasarana, sarana, dan juga peralatan apotek. Nah, ini alurnya ya. Jadi ini apoteker tuh ada IAI, jadi IAI yang nanti akan memberikan rekomendasi. Ini apoteker mengajukan perizinan atau izin kepada kepala dinas kabupaten atau kota. Nah, biasanya ini paling lama 6 hari kerja ya, nanti akan diperiksa. Nah, bila perlu nanti meminta bantuan dari Balai POM. Kemudian tim Dinkes kabupaten kota ini akan melakukan pemeriksaan lapangan. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan calon apoteker atau tidak dilakukan. Nanti kalau misalnya dilakukan ya langsung hasil dari pemeriksaan itu masuk ke kepala dinas. Tapi kalau misalnya pemeriksaannya tidak dilakukan, nanti ada surat pernyataan siap melakukan kegiatan atau tembusan kepala Dinkes provinsi. Nah, dari kepala Dinkes nanti sudah dapat rekomendasi atau sudah dapat hasil pemeriksaan, nanti dilihat apakah dia memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, atau memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat itu langsung ya ditolak dengan alasan apa, kenapa dia tidak memenuhi syarat. Nah, kalau memenuhi syarat ini maksimal 12 hari kerja nanti surat izin apotek itu akan dikeluarkan. Dan kalau belum memenuhi syarat ini maksimal 12 hari kerja ini akan diberikan surat penundaan, dan selama maksimal 1 bulan ini apoteker itu akan diberikan kesempatan untuk melakukan atau untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi. Nah, kemudian selain ada untuk perizinan, ini ada yang namanya perubahan perizinan. Jadi kalau misalnya ada setiap perubahan alamat di lokasi yang sama, atau perubahan alamat dan pindah lokasi, atau yang ketiga ada perubahan apoteker pemegang SIA, atau ada perubahan juga terhadap nama apoteknya, ini harus dilakukan perubahan perizinan atau perubahan izin. Nah, ini biasanya apotek yang melakukan perubahan alamat di lokasi yang sama atau perubahan alamat dan pindah lokasi, juga perubahan apoteker pemegang SIA atau nama apotek, ini wajib melakukan atau mengajukan kembali permohonan perubahan izin kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota ya. Dan nanti kalau misalnya untuk apotek yang melakukan perubahan alamat tapi lokasinya masih tetap sama, ataupun ada perubahan nama apotek, itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat oleh tim pemeriksa. Jadi hanya perlu melakukan perizinan saja, adanya misalnya tuh perubahan nama apoteknya dirubah gitu, yang awalnya Rizky Pharma jadi apa Pharma gitu. Nah, kalau yang lain itu kalau perubahan alamat dan pindah lokasi itu harus ya dilakukan pemeriksaan lapangan lagi. Nah, ini untuk tata cara permohonan perubahan izin ini bagi apotek yang melakukan perubahan alamat dan pindah lokasi ataupun perubahan apoteker ini harus mengikuti ini ya. Jadi ada yang tadi yang buat perizinan yang awal, jadi itu harus ikut lagi kayak perizinan yang tadi. Jadi kalau misalnya ada perubahan itu harus mengajukan yang tadi ke dinas kabupaten kota ke dinas kabupaten lagi, terus nanti dilakukan pemeriksaan, terus nanti dimasukkan atau hasil pemeriksaan nanti akan dikirimkan ke kepala dinas, nanti kepala dinas yang akan melihat apakah memenuhi syarat atau tidak.
Nah, ini yang keempat, ini ada penyelenggaraan. Jadi di sini ya apotek ini menyelenggarakan fungsi yang pertama ada pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan juga BMHP, bahan habis pakai. Kemudian yang kedua ini ada pelayanan farmasi klinik termasuk di komunitas. Nah, ini di sini apotek ini hanya dapat menyerahkan obat kepada yang pertama ini ada apotek lainnya, kemudian ada puskesmas, ada instalasi farmasi rumah sakit, ada juga yang instalasi di farmasi di klinik. Nah, hanya saja kepada mereka ini nih hanya dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan jumlah sediaan akibat terjadi kelangkaan dan atau kekosongan. Jadi kalau ini tidak sembarangan juga ya. Jadi kalau misalnya terjadi kelangkaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di fasilitas distribusi dan juga misalnya terjadi kekosongan di fasilitas kesehatan. Dan ini juga yang kedua dilanjut lagi. Jadi apoteker ini bisa menyerahkan obat kepada dokter, kepada bidan praktik mandiri, pada pasien dan juga masyarakat. Ini hanya dapat dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dan kemudian ini apotek ini wajib memasang papan nama ya. Ini papan namanya tuh, ini yang pertama ada papan nama apotek, kemudian yang kedua ini ada papan praktik apoteker. Jadi ini wajib, ini hukumnya wajib. Nah, untuk papan nama apotek ini biasanya paling sedikit ini memuat informasi mengenai nama apotek, kemudian ada nomor SIA dan juga ada alamat. Nah, kalau misalnya untuk papan praktik apoteker ini biasanya memuat informasi sekurang-kurangnya. Ini ada nama apoteker, kemudian ada nomor SIPA, nomor surat izin praktek apoteker. Nah, kemudian ada jadwal praktiknya, jadwal praktik apoteker. Nah, ini di sini jadwal praktik ini harus berbeda dengan jadwal praktik di fasilitas kefarmasian lainnya. Jadi tidak boleh bareng ya. Kalau misalnya kita kerja di 2 tempat atau 3 tempat itu tidak boleh mencantumkan jamnya yang sama. Nah, di sini nah, kemudian ini dilanjutkan dengan adanya pengalihan tanggung jawab ya. Jadi kalau misalnya terjadinya pengalihan tanggung jawab ini apabila apoteker pemegang SIA-nya ini meninggal dunia. Kalau misalnya apotekernya meninggal, ini langsung ya ahli waris apoteker ini wajib melaporkan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Kemudian nanti pemerintah daerah, kabupaten, kota ini harus menunjuk apoteker lain untuk jangka waktu paling lama 3 bulan. Nah, ini apoteker tersebut ini harus wajib melaporkan secara rutin terjadinya pengalihan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu 3x24 jam. Dan kalau misalnya untuk pengalihan tanggung jawab ini nanti disertai penyerahan dokumen, resep apotek, narkotik, psikotropik, obat keras, dan juga kunci penyimpanan narkotik dan psikotropik. Nah, ini ada pembinaan dan pengawasan. Jadi untuk pembinaan ini dilakukan oleh menteri ya. Menteri biasanya dari bagian Kementerian Kesehatan. Nah, tapi biasanya nanti diserahkan nih ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini akan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian di apotek. Jadi untuk pembinaan ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang nantinya bakalan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Nah, selain itu pula ada pelaksanaan pengawasan ya. Jadi untuk pengawasan ini tetap ya masih dilakukan oleh bagian kementerian, peraturan menteri ini oleh menteri.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, dan selain itu juga ada pelaksanaan pengawasan yang melibatkan organisasi profesi. Nah, kalau misalnya kita apoteker itu organisasi profesinya itu IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Dan kalau misalnya untuk yang PPK itu ada lagi ya PAVI ya. Itu biasanya untuk yang kayak tenaga teknis kefarmasian seperti yang ahli media, yang D3, yang S1 itu biasanya nanti organisasinya ke PAPI. Nah, selain itu juga di sini ada Badan POM. Jadi Badan POM juga di sini ya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap apotek. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.